pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Kantor Pusat Perusahaan Tambang Batubara PT Braukol di Tanjung Redep di demo Serikat Pekerja. Ancaman krisis air bersih akibat kemarau mulai mengintai wilayah Samarinda. Ketinggian portal jembatan Mahkota 2 Samarinda kembali diukur. Serikat Pekerja di Kabupaten Berau berdemonstrasi di depan kantor perusahaan batubara PT Braukol Jalan Pemuda Tanjung Redep Rabu siang. Aksi ini dipicu pemberhentian seorang pekerja salah satu perusahaan karena saat mengajukan lamaran kerja menggunakan sertifikat palsu. Para buruh meminta PT Braukol bertanggung jawab nasib rekannya tersebut. Kalau seandainya pihak perusahaan Bumat menyatakan tidak sah, uji. Jangan karyawan mematuhi daripada aturan undang-undang ketenaga kerjaan. Seandainya dari pihak Braukol tidak karyawan yang hari ini diputuskan hubungan kerja gara-gara sertifikat yang dikeluarkan oleh PT Braukol. Surat apa ini yang dikatakan palsu? Sertifikat KMPD. Sertifikat KMPD itu adalah sertifikat untuk legalitas ketika kawan-kawan itu bisa masuk ke perusahaan tambang, keluar masuknya ke perusahaan tambang. Sehingga program-program itu memang cukup lama yang dilakukan oleh PT Braukol dan PT Buma. Tapi lagi-lagi hari ini yang sudah dilakukan oleh pekerja itu dinyatakan dugaannya oleh PT Buma itu adalah palsu sertifikatnya. Puas menyampaikan aspirasinya, para buruh membubarkan diri. Sementara PT Bumalati yang merupakan rekanan Braukol menyatakan pemberhentian itu akibat pelanggaran bertingkat yang dilakukan pekerja tadi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Upaya tenaga kerja bongkar muat atau TKBM Komura Pelabuhan Palaran Samarinda menuntut upahnya senilai 18,6 miliar rupiah masih berlanjut. Ini dilakukan karena dalam demonstrasi yang digelar Senin lalu, ada indikasi perusahaan tidak akan menjalankan putusan pengadilan. Kita tidak diterima, kita akan turunkan massa yang lebih besar lagi. Kuasa hukum buruh bongkar muat, Henry Situmorang menyatakan, indikasi ini dirasakan saat buruh dan perwakilan perusahaan menggelar pertemuan. Draft kesepakatan mekanisme pembayaran terus diubah hingga sulit mendapatkan kata sepakat. Nah, dirubahlah 3 kali draft. Sampailah perubahan yang terakhir tetap saja tidak seperti yang kita sepakati. Jadi kecewa ini? Kecewa, dan menurut hemat kami, juga pertemuan kemarin juga kan tidak mungkin mengubah atau menganulir putusan pengadilan yang sudah inkrah. Betul. Nah, jadi kita hanya coba sebelum dilakukan eksekusi, ada langkah yang sifatnya, karena kan mekanisme melaksanakan eksekusi ini, putusan ini kan ada 2, dieksekusi atau melakukan secara sukarela. Nah, upaya itulah yang kami coba lakukan, tetapi pihak PSP sama sekali tidak menunjukkan langkah bahwa ini akan menjalankan eksekusi, malah seolah-olah tidak menghormati putusan. Ya. Segera mengeksekusi PT PSP. Meski risau oleh sikap perusahaan, buruh tetap berharap pembayaran segera didapat. Satu-satunya harapan buruh saat ini adalah eksekusi dari pengadilan negeri yang rencananya dilaksanakan dalam waktu dekat. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.
Baliho bakal caleg pemilu 2024 yang ramai terpasang di berbagai sudut kota di Kutai Timur ini dalam waktu dekat akan segera diturunkan paksa oleh petugas. Itu karena baliho dipasang di tempat terlarang. Sebelum upaya paksa tersebut dilakukan, Satpol PP mengimbau para pemilik baliho agar segera menurunkannya. Sementara Satpol PP kini masih berkoordinasi dengan Bawaslu terkait aturan pemasangan baliho dan sejenisnya. Kita juga akan berkolaborasi dengan Bawaslu mengenai regulasi penertiban penataan spanduk-spanduk baliho ini. Nah, sebelumnya kan sudah ada regulasi bahwa penempatan, pemasakan spanduk baliho itu tidak diperkenankan di sarana pemerintah, kemudian di sarana pendidikan, di rumah-rumah ibadah. Saya tidak menjustifikasi caleg-caleg yang masang baliho-baliho itu, cuma kan mereka mestinya mengerti gitu. Satpol PP memastikan upaya menurunkan paksa baliho tidak bertujuan menghalangi bakal caleg bersosialisasi. Tindakan tersebut diberlakukan semata agar mereka memahami lokasi pemasangan yang telah ditetapkan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.